Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Masalah kecanduan narkoba kerap berhubungan dengan tunawisma. Di Washington DC, Wakil Rakyat dan LSM dihadapkan pada dua tantangan berat di tengah pro dan kontra solusi. Hey Virgil. Elizabeth. Selama 2 tahun terakhir, Kent Hay mendekati warga tunawisma di Seattle, negara bagian Washington, untuk menganjurkan mereka menjalani rehabilitasi. If we get you approved, they're going to fund it starting in April. Okay, so I need to get this done. Yeah. All right. Penyalahgunaan fentanyl adalah pemandangan biasa di sini. Udaranya tercium seperti pil yang dibakar bercampur dengan bau api unggun. It's rare that I come across a person who's not using, fentanyl. And so it's hard to get those people to participate in treatment. Menurut Badan Pelayanan Penyalahgunaan Obat dan Kesehatan Mental, 26% tunawisma di AS menggunakan narkoba. Seattle, kota terbesar di negara bagian Washington, menganggarkan $111,4 juta untuk mengatasi ketunawismaan pada tahun 2023. 97 juta dari anggaran tersebut disalurkan ke King County, tempat saya berada saat ini. Sampai saat ini tak ada pendanaan untuk mengurusi masalah ketergantungan narkoba. Seperti di kota lain, penuntasan ketunawismaan dan ketergantungan fentanyl mengundang kontroversi. There are people. They come from our zip codes. They stay in our zip codes. These are our kids and our parents and our siblings and our cousins. They can't just go away somewhere. We have to own this together and do the right thing so everyone has a safe place to live and everybody feels safe walking around. Berbagai pihak mendesak wajib rehabilitasi bagi pecandu. They need a place where they are essentially forced to use the time to get their bodies cleaned up so that they can make good decisions. And like anybody else, if you walked along the street, you saw somebody having an appendicitis attack, you don't say to them, I'll take care of you when you're ready. You immediately scoop them up and get them services. That's what's needed here. Sementara peneliti epidemiologi percaya meningkatkan layanan sosial dan kesehatan lebih penting ketimbang perawatan wajib. Before we start trying to force people to treatment, what I would argue is, why don't we make far better treatment services that people actually want? Because when we do, they line up for it. LSM jadi aspek penting menghadapi epidemi opioid dan mengurangi masalah ketunawismaan. Tak jarang mereka harus berkompetisi untuk mendapatkan anggaran. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Besarnya jumlah transaksi narkoba yang terjadi dalam skala global membuat rumitnya menumpas industri narkoba. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dari tingkat global hingga negara bagian untuk menanggulangi krisis narkotika ini. Senjata api modifikasi ilegal, uang senilai ratusan ribu dolar dan 27 kg fentanyl disita dari sebuah apartemen di Seattle. Ini adalah bagian dari operasi memerangi fentanyl, senyawa opioid sintetis yang dilakukan di penjuru AS. Fentanyl mematikan bahkan dalam dosis kecil. That amount will fit on the tip of a pencil. And that's 2 milligrams and that's a lethal dose of fentanyl. Menurut penyidik Departemen Keamanan Dalam Negeri, obat-obat ini dibawa dari Meksiko lewat Arizona di AS bagian barat daya. Fentanyl-related substances, the binding agents, the presses, the molds, the dyes, we've seen a lot of those coming from China. Jubir Kementerian Luar Negeri Tiongkok menegaskan tak ada fentanyl ilegal yang diperjualbelikan antara Tiongkok dan Meksiko. 首先，中国和墨西哥之间不存在所谓的芬太尼非法贩运问题。中墨双边禁毒合作的渠道是畅通的，双方主管部门保持着良好沟通。中方没有收到墨方缴获来自中国的管制芬太尼前体的通报。 Pemerintah lokal juga didesak untuk punya aturan ketat terkait penggunaan dan pengedaran narkoba. Di negara bagian Washington, tempat saya berada saat ini, aturan terbaru dari pemerintah negara bagian menaikkan penalti dari 90 hari menjadi 180 hari kurungan dan atau denda sebesar $1.000 jika seseorang terbukti mengetahui orang lain memiliki narkoba.
Sejumlah pil palsu dan ilegal dibuat serupa dengan yang asli. Ada juga yang diberi berbagai macam pewarna untuk menarik perhatian anak muda dan pengguna media sosial. They use emojis as different codes. You don't have to have a normal conversation with anybody. Your conversation can just be a series of emojis of, what you want, how much it is, where to meet, and that. Menurut Global Financial Integrity, transaksi narkoba ilegal di AS saja mencapai 150 miliar dolar, sementara di skala global diprediksi mencapai 652 miliar dolar. Dari Seattle, Washington, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pihak oposisi Zambia menentang kesepakatan yang mengizinkan petani Kenya menanam jagung untuk memenuhi kebutuhan domestik. Menurut oposisi, para petani Zambia seharusnya diberikan prioritas untuk petani yang hasilnya nanti diekspor ke Kenya. Rekor kekeringan yang melanda tanduk Afrika membuat jagung yang adalah makanan pokok di Afrika semakin dicari. Zambia adalah salah satu pemasok jagung terbesar di Afrika Sub-Sahara dan menurut polisi, tingginya permintaan akan jagung memicu penyelundupan ke negara tetangga seperti Republik Demokratik Kongo dan menyebabkan kelangkaan di dalam negeri. Meski ada masalah pasokan di dalam negeri, Zambia Maret lalu menandatangani kesepakatan kontroversial dengan Kenya untuk mengizinkan para petani Kenya menanam jagung di Zambia yang hasilnya diekspor ke Kenya. Hal ini dikritik pihak oposisi dari Kongres Demokratik Nasional. We do have a lot of farmers in this country, and the government also can empower a lot of subsistence farmers so that they grow a lot of maize and they export. Why do they have to involve Kenyans in doing that? Let them deal with the Zambians alone. Pengadilan Tinggi Kenya bulan April menangguhkan sementara kesepakatan tersebut setelah Partai Petani Kenya berargumen persetujuan itu tidak konstitusional. Sidang berikutnya dijadwalkan bulan Mei ini. Jika kesepakatan berjalan sesuai rencana, sejumlah analis berpendapat hal itu akan menguntungkan Zambia dan Kenya. And that step that had been taken by the two governments was going to be a step in the right direction in terms of creating job opportunities within the continent, but also getting to deal with the food security concerns within the continent. Pemerintah Zambia menolak permintaan VOA untuk memberikan komentar. Namun pejabat penerangan menyediakan video yang tayang di televisi pemerintah yang menurut mereka menunjukkan Presiden Zambia Hakainde Hichilema bertemu para petani, penggiling dan pedagang biji-bijian pada bulan April untuk membahas kesepakatan jagung dengan Kenya. We respect what you do. We respect what farmers do. But let's also support farmers so that they too can make money. Baik Kementerian Pertanian Zambia maupun Kenya menolak permintaan VOA untuk memberikan tanggapan mengenai kesepakatan pertanian jagung itu yang memungkinkan petani Kenya menanam jagung di Zambia. Dari Arlington, Virginia, saya Heldi Yohanes dan tim VOA. Para peneliti di California di Amerika Serikat memanfaatkan pembelajaran mesin untuk menganalisis hasil pemindaian otak. Analisis terhadap ribuan pemindaian otak ini bisa memprediksi secara lebih tepat penyakit yang terkait penuaan termasuk penyakit Alzheimer. Para peneliti di Universitas Southern California memakai pemindaian resonansi magnetik atau MRI untuk menentukan usia biologis otak manusia yang mungkin tidak selalu sesuai dengan usia kronologis seseorang, menurut Andre Irimia, asisten profesor di Fakultas Gerontologi Leonard Davis di USC. If a 45-year-old has the brain of a 55-year-old due to poor lifestyle choices, then that can also increase risk for disease because brains that are biologically older are typically a lot likelier to become ill and they have higher risk for neurodegenerative disease, including Alzheimer's disease. Tim USC memanfaatkan pembelajaran mesin untuk mengembangkan program yang dilatih dengan 4.800 pemindaian MRI otak yang sehat yang kemudian diuji cobakan pada 300 pasien dengan penyakit neurogeneratif. Pembuat perangkat lunak Paul Bogdan mengintegrasikan kaca pembesar untuk memperbesar wilayah otak yang berbeda ke dalam arsitektur pembelajaran mendalam pada program ini. The role of the deep learning architecture is to look at each region in the three-dimensional space
see if that particular region contributes to predicting the age. And if it does, it also quantifies how much it can help to predict the age of the brain. Menurut Paul, dengan melakukan pembesaran citra, maka bisa diperoleh analisis yang lebih kaya tentang penuaan otak antara laki-laki dan perempuan. Karena setiap jenis kelamin memiliki perubahan berbeda yang terjadi di area otak yang berbeda. Menurut para peneliti, manfaat medis lainnya dari pembelajaran mesin adalah kemungkinan penyaringan sel darah yang bersirkulasi untuk mengidentifikasi kanker. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Simpo Dunia. Pemirsa, halaman depan rumah dengan hamparan rumput yang rapi menjadi kelaziman di kota besar banyak negara. Tapi hal seperti ini sedang mendapatkan perhatian dari sebagian pelestari lingkungan yang menyarankan kembali ke tanaman asli setempat yang lebih asri. Halaman rumah keluarga Crouch di Maryland tak seperti tetangga-tetangga mereka. Bukan rumput yang menghiasi halaman depan, tapi pohon dan tanaman lokal. We started planting native plants and the butterflies and bees and birds started coming immediately when we stopped using pesticides and fertilizers. We have tons of birds, and when the flowers later, we'll have lots of butterflies, lots of insects crawling around. We get bunnies that live underneath some of them. Pilihan Janet dan Jeffrey sempat dilaporkan ke asosiasi tetangga yang sempat memerintahkan mereka untuk mengganti tanaman natural dengan rumput. Pasangan ini menolak dan menggugat perintah ini. We knew we were doing things that were beneficial for the environment, so it just seemed fundamentally wrong to tear out this piece of paradise that we've created. Setelah proses pengadilan meletihkan selama 3 tahun, keluarga Crouch memenangkan gugatan. Kasus mereka membuat pemerintah negara bagian menerbitkan perda yang mengizinkan tanaman lokal di halaman rumah apapun aturan permukiman mereka. I think the future of the lawn as it is now is doomed. Nancy Lawson adalah penggiat halaman natural. Menurut Nancy, halaman rumah berumput seperti kelaziman saat ini tak bisa dipertahankan. There's more than 40 million acres across the country of turf, and it's the #1 irrigated crop, so it's taking up a lot of water. Penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah Environmental Management menyebutkan wilayah AS yang diliputi rumput pekarangan melebihi total lahan yang digunakan untuk bercocok tanam jagung. Rumput membutuhkan jauh lebih banyak air dibandingkan jagung dan sering juga dirawat menggunakan pestisida. We're thriving. We don't get bit. We don't get stung. We don't have, rats in the house or in the field. We don't have any of that stuff because we have a balanced ecosystem here of predators and prey. Ultimately, is a turf grass green lawn more important than your children's health and the health of the planet? And people are going to have to change what they view as being beautiful and important. Penggunaan tanaman asli sebuah wilayah untuk menggantikan rumput juga dianjurkan di negara bagian yang mengalami kekeringan. Nevada misalnya bahkan akan melarang rumput yang disebut sebagai rumput non-fungsional mulai 2026 dan sebagai gantinya menganjurkan warganya untuk menggunakan rumput buatan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, sebuah perusahaan kecil di bidang sistem peluncuran antariksa berbiaya rendah akan ikut serta dalam misi Artemis untuk menempatkan pendaratan tanpa awak di bulan. Perusahaan ini adalah satu dari sekian perusahaan yang berharap bisa ikut berperan dalam misi pendaratan di bulan. Para pekerja di Scorpio Space Launch Company membuat panel serat karbon untuk tangki bahan bakar. Seperti tangki yang akan membawa pendarat Nova CIM-1 ke permukaan bulan paling cepat bulan Juni tahun ini. Perusahaan kecil di Torrance, California ini ingin mempertahankan biaya rendah bagi upaya ilmiah untuk bereksperimen di bulan. Mereka menyediakan tangki bahan bakar ringan yang tangguh dan tahan terhadap suhu sangat rendah. Uses liquid methane and liquid oxygen to create the propulsion as opposed to some of the very highly toxic liquids that were used traditionally.
Pendarat Nova C dirancang perusahaan Texas bernama Intuitive Machines, dan data yang dikumpulkan akan mendukung program internasional Artemis dari Badan Antariksa Amerika NASA yang akan membawa manusia kembali ke bulan paling cepat pada tahun 2025, yakni yang pertama kalinya sejak tahun 1972. Di dekat kutub selatan bulan, pendarat akan melakukan eksperimen untuk membantu awak manusia di masa depan mengekstraksi sumber daya dari tanah bulan. Para insinyur dan teknisi di Scorpius mengandalkan kecerdikan dan bukan anggaran penelitian yang besar. Because we are small and nimble, we were able to produce the tanks that they needed in the time frame and the cost required. Bagi perusahaan kecil, misi semacam ini adalah sebuah tantangan. Going to space, of course, is a very difficult endeavor, and naturally kind of favors larger organizations and companies that have the means to mitigate risks, have access to all the technologies, to all the labs, to all the testing. So for a small team like us, that's rather unusual. James Wards adalah presiden Microcosm, perusahaan induk Scorpius. Ia juga seorang penulis dan asisten profesor di Universitas Southern California. There's a big universe out there, and there's a chance to explore, and you are the very first people that are going to have a chance to explore it. Menurut Marcus, akan ada kegembiraan pada saat misi ini lepas landas dan mendarat. We're very proud that we made it to this point, and obviously we're on pins and needles to see, when this rocket takes off. There'll be a lot of jumping up and down for sure. Dan ketika manusia memasuki era baru eksplorasi, berbagai negara serta perusahaan swasta membuat rencana untuk bekerja sama maupun berkompetisi di antariksa. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Apakah Anda ada keluhan soal rambut beruban? Bagaimana jika ternyata suatu hari uban bisa dicegah meski di usia senja? Di Amerika Serikat, sekelompok peneliti menemukan alasan ilmiah penyebab rambut kita bisa beruban. Berikut informasinya. Pemirsa punya uban rambut? I had been dyeing my hair about every 4 to 6 weeks, and during COVID, more gray came out, and I was kind of letting it go. I feel like it became too much work and time. It wasn't just money, it was being at a salon so often. Peneliti di New York University baru-baru ini sebut mereka berhasil menemukan penjelasan ilmiah di balik rambut yang beruban. Sebuah riset terbaru dari New York University menemukan bahwa pigmentasi rambut adalah proses aktif yang melibatkan sel tunas yang naik dan turun ke folikel rambut untuk produksi pigmen. Semakin bertambahnya usia, sebagian sel berhenti berfungsi di kantong kecil dekat bagian atas folikel rambut. We found that some of the stem cells are stuck in a part of the environment where they're not supposed to be, and in that place, they are no longer able to access regeneration signals, so they don't participate in the generation of hair pigmentation. Peneliti optimistis temuan ini berpotensi menemukan solusi untuk rambut beruban dengan kembali memobilisasi sel tunas. Pertanyaan berikutnya adalah, jika uban bisa dicegah, apakah orang-orang akan berhenti ke salon? I don't know if I'd immediately take it. I would want to see how it goes for a while and see what the studies show, and if it's safe, possibly I would be into trying it. Pertanyaan lainnya, jika uban bisa dicegah, bagaimana dengan profesi para penata rambut? Women are still going to want to do things to their hair, whether it's cuts, going a different color than their natural, or just like enhancing their look in one way or another. I don't think that the beauty industry is going to die just because there's something that could possibly keep hair from turning gray. Ya, sejauh ini sih saya belum melihat adanya kehadiran uban yang tumbuh di kepala saya di usia saya saat ini. Tapi siapa tahu ke depannya, jika sudah ada obatnya atau perawatannya untuk mencegah hadirnya uban, orang-orang yang berusia di atas 50, 60, bahkan 70 tahun bisa hidup tanpa kehadiran uban di kepala mereka. Tapi perlu diingat bahwa sejauh ini temuan ini masih berdasarkan uji coba terhadap tikus di laboratorium. Dan masih diperlukan riset lebih lanjut lagi untuk mengetahui apakah ini juga bisa diaplikasikan terhadap manusia. Melaporkan dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Simpo Dunia kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.